Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-12 pada Selasa 8 Maret 2022. Sejauh ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta bantuan ke berbagai pihak, termasuk NATO dan Amerika Serikat. Zelensky meminta NATO untuk memberlakukan zona larangan terbang Ukraina dan meminta Amerika Serikat untuk memasok lebih banyak pesawat tempurnya. Namun, tak semua permintaan Zelensky ini dikabulkan. Pasalnya, NATO menegaskan tak akan menuruti permintaan Ukraina dengan alasan mereka bukanlah bagian dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Seolah tak menyerah, Zelensky akhirnya meminta para pemimpin dunia segera bertindak untuk mengakhiri agresi Rusia. Ia meminta seluruh negara di dunia segera mengirimkan bantuan militernya pada Ukraina. Українцям літаки, якими ми зможемо захищати нас, наших дітей, наших друзів, батьків, наші міста, нашу пам'ять, нашу архітектуру. Дайте Україні протиракетну оборону, щоб гарантувати, що жодну атомну станцію не підірвуть і не буде знищено Україна і вся Європа. Melihat Zelensky yang semakin gencar meminta bantuan internasional, Rusia pun tak tinggal diam. Juru bicara Kemenhan Rusia Igor Konashenkov memperingatkan negara-negara di dunia agar tidak menyediakan lapangan terbang militer untuk pesawat tempur Ukraina. Ia menyatakan telah mendeteksi penerbangan tempur Ukraina ke Rumania dan beberapa negara tetangga lainnya. Menurutnya, pengiriman bantuan militer kepada Ukraina ini akan dianggap sebagai keterlibatan dalam konflik bersenjata. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынии и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт. Di tengah ketegangan yang terjadi, titik terang invasi Rusia ke Ukraina akhirnya mulai muncul. Rusia mengajukan 4 syarat jika Ukraina ingin invasi tersebut segera diakhiri. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebutkan langkah pertama yang harus dilakukan Ukraina adalah segera menghentikan aksi militernya. Selain itu, Ukraina juga diminta mengubah konstitusinya ke arah yang lebih netral. Kemudian syarat selanjutnya, Ukraina diminta untuk mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia dan mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Peskov menyebut pihak Ukraina telah mengetahui sejumlah syarat ini. Namun, hingga kini belum ada tanggapan lebih lanjut dari Ukraina. Sejauh ini, pihak Rusia dan Ukraina telah menggelar negosiasi untuk meredakan konflik tersebut. Kedua belah pihak telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 3 putaran meskipun berjalan alot. Sebelum pertemuan ketiga, Rusia berpendapat satu-satunya pilihan bagi warga untuk melarikan diri dari Kiev, yakni dengan pergi ke Gomel, Belarusia. Sementara bagi warga sipil di Kharkiv dan Sumy di Ukraina Timur harus mengungsi ke kota Belgorod di Rusia. Namun, proposal Rusia itu pun ditolak pejabat senior Ukraina. Ukraina pun mengusulkan 8 koridor kemanusiaan, termasuk dari pelabuhan selatan Mariupol. Karena belum mencapai kesepakatan yang utuh, Kepala Delegasi Rusia Vladimir Medinsky menyebutkan pembicaraan tersebut masih akan berlanjut ke putaran keempat. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались.
Но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Вот переговоры будут продолжены. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.